Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan dari Lulu Nurul Wahida 2402025. Dosen pengampu Cik Salimiati MPD PhD Fisiologi Tumbuhan, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Transport zat pada tumbuhan merupakan proses fundamental yang memungkinkan berlangsungnya berbagai aktivitas fisiologis, termasuk penyerapan air, nutrien, dan pertukaran gas. Dua mekanisme pasif yang paling penting dalam proses ini adalah difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul dari daerah konsentrasi tinggi, daerah berkonsentrasi rendah, hingga tercapai keseimbangan konsentrasi. Sedangkan osmosis adalah perpindahan dari air melalui membran spirembel dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Pada jaringan tumbuhan, kedua proses ini sangat berperan dalam mempertahankan tekan turgor sel, yaitu tekanan internal yang menjaga bentuk kekakuan serta kemampuan sel untuk melakukan ekspansi selama pertumbuhan. Adapun tujuan pada praktikum ini yang pertama, mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. Yang kedua, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. Yang ketiga, memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologis tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu gelas beker, timbangan analitik, mikroskop, kaca preparat, pinset, karter, dan silet. Yang kedua itu bahannya yang digunakan yaitu daun kelapa sawit, kentang, air garam, air gambut, air murni, dan air gula. Pengerjaan osmosis pada kentang. Yang pertama, kupas kentang terlebih dahulu sehingga kita iris kentang sesuai dengan ukuran 1 cm dan timbang menggunakan timbangan analitik. Setelah itu kita siapkan untuk air gula, air garam, sama air biasa. Kita amati perubahan bentuk, warna, pekerjaan difusi itu daun kelapa sawit yang 12 detik dengan air gambut, air biasa, dan air garam. Potong lintang dan di bagian bawah. Tabel hasil osmosis pada kentang. Pada percobaan osmosis pada kentang terlihat bahwa perubahan panjang dan berat sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi larutan. Tepat kentang direndam. Kentang yang direndam dalam air murni hipotesis mengalami peningkatan panjang dari 1 cm menjadi 1,4 cm serta kenaikan berat 1,24 gram menjadi 1,32 gram. Hal ini menunjukkan bahwa air bergerak masuk ke dalam sel kentang sehingga sel menjadi mengembang. Sebaliknya, pada larutan NaCl 0,3 ml dan air gula yang bersifat hipotesis pada kentang meningkat menjadi 0,9